Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Nah, hari ini kalian ingat kan kita mau belajar apa? Ingat, Bu. Apa coba? Satu orang sebutin. Saya, Bu. Ya, Brigita, apa Grit? Rangkaian listrik. Oke, kalian boleh duduk semuanya. Brigita, Hadir, Bu. Rere, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Tamas. Hadir, Bu. Ada yang nggak hadir nggak ini? Nggak ada, Bu. Oke, bagus. Nah, berhubungan dengan rangkaian listrik, kalian pasti tahu listrik kan? Kalian bisa sebutin nggak barang-barang di rumah atau di kelas ini deh yang berhubungan dengan listrik? Siapa yang bisa jawab? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Brigita lagi. TV. TV boleh. Ayo lagi. Angel, Bu. Angel. Angel, oke. Apa Angel? Setrika, Bu. Setrikaan. Yang lain, Jel? Yang lain itu ada komputer. Komputer, boleh. Ada lagi nggak yang mau tambah? Bu, tamas, Bu. Tamas, boleh. Tamas magic jar. Magic jar. Magic jar itu gunanya apa, Tamas? Magic jar itu untuk memasak nasi, Bu. Nah, kalau kalian lihat di rumah kalian, kipas kalau misalkan nggak ditancepin ke stop kontak bisa hidup nggak? Enggak. TV kalau nggak ditancepin bisa hidup nggak? Enggak. Kalau kalian masak nasi, magic jar-nya mati, nasinya jadi nggak? Enggak jadi, Bu. Enggak, kan? Jadi, rangkaian listrik itu berguna untuk mengalirkan arus listrik kepada barang-barang elektronik sehingga barang itu bisa berfungsi. Seperti tadi, magic jar. Oke. Seperti tadi, magic jar untuk masak nasi. Jika dia tidak ditancapkan ke arus listrik, maka nasi itu tidak akan matang, dia tetap akan menjadi beras. Dan contoh lainnya misalkan kalau kalian lihat orang tua kalian di rumah mencharger handphonenya, jika HP-nya tidak dicharger maka HP-nya akan mati karena kehabisan daya. Dan contoh lainnya itu remote. Nih, remote TV. Di dalam remote TV ini ada baterai, di mana baterai ini berfungsi sebagai sumber listrik supaya remote ini bisa berfungsi. Oke, rangkaian listrik itu ada dua. Rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang semua bagiannya dihubungkan secara berurutan dan setiap bagian mendapat arus listrik yang sama. Seperti yang kalian dapat lihat, ini baterai sebagai sumber baterai, kabel dan lampu sebagai alat listriknya. Dan dari baterai inilah akan mengalir arus listrik sehingga lampu ini dapat menyala. Seperti gambar ini. Jika saklar lampunya dihidupkan, maka lampunya akan menyala, dan jika dimatikan, lampunya akan mati. Rangkaian seri ini mempunyai kelebihan karena jika kalian ingin membuat rangkaian seri, kalian tidak memerlukan banyak kabel. Tuh, cuma segini kan? Dia cuma singkat. Terus, tetapi jika satu alatnya rusak, misalkan kabel di sini putus atau di sini putus, maka semuanya akan rusak. Lampu ini tidak akan bisa hidup kembali. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Rangkaian ini berbeda kan bentuknya sama seri, bener nggak? Beda, Bu. Beda. Jika seri tadi dia disusun secara berurutan, kalau ini secara bersusun. Ini lampu satu di sini dan lampu dua di atasnya. Nah, setiap susunan ini membentuk cabangnya sendiri. Jadi di sini dia mendapat arus listriknya sendiri, di sini dia mendapat arus listriknya sendiri. Nah, di sini nih ada contohnya nih, ada 1, 2, 3, 4 lampu. Jikalau kalian menghidupkan lampu nomor 1 akan hidup tetapi lampu lainnya akan mati. Begitu juga jika kalian menghidupkan lampu nomor 2-nya akan hidup dan lainnya akan mati. Nah, dalam rangkaian paralel ini berbeda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri, satu alat listriknya rusak, semuanya akan mati. Jika di sini, jika kabel pada lampu satunya mati, lampu 2 masih bisa hidup dan lampu 3, 4-nya masih bisa hidup juga, yang rusak hanya lampu yang satu. Tetapi rangkaian paralel ini membutuhkan banyak kabel, lebih banyak daripada seri. Nah, Ibu ada pertanyaan nih yang bisa jawab nanti Ibu kasih poin. Listrik di rumah kalian menggunakan rangkaian seri atau paralel? Saya, Bu. Iya, Via, apa jawabannya Via? Rangkaian paralel. Nah, betul. Ayo tepuk tangan dulu yang lain, Mbak Via. Yeay. Nah, Ibu ada sedikit video, bisa kalian tonton ya. Bentar. Ini suaranya nyala nggak ya?
Yang lain diam dulu ya, kita mau menonton video tentang rangkaian listrik biar kalian lebih paham. Kali ini Budi akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Tip kerja listrik adalah listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Macam-macam rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu di belakang yang lainnya. Positif ketemu dengan negatif. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berdampingan. Kutub positif bertemu dengan kutub positif. Rangkaian listrik seri. Di bawah ini dapat kita lihat bentuknya dan apa yang akan terjadi bila dialiri arus listrik. Perhatikan baik-baik ya. Nah, Rangkaian coba lihat lampu yang video dilewati ini. arus listrik Ini mengalami adalah perbedaan sumber tingkat listriknya dan ini ada Lampu alatnya. yang dilewati pertama kali oleh Sumber arus listrik ini mengantarkan arus memiliki listrik lampu sehingga yang lampunya lebih bisa terang menyalakan. dibandingkan lampu kedua Tetapi dan ketiga. tegangan Begitu pula tetapi lampu tegangan yang diterima itu lebih berbeda. terang Ini dibandingkan lebih ketiga. terang, ini sedikit Hal redup dan tersebut ini sangat dikarenakan redup. tegangan yang dilewatkan menjadi berkurang di lampu kedua dan ketiga, sedangkan arus yang dilewatkan tetap sama pada lampu pertama, kedua, dan ketiga. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik ini, diingat ya, rangkaiannya berdampingan dan arus yang melalui alat yang satu tidak melalui alat yang lain. Menurut kamu, kenapa lampu yang dialiri oleh arus listrik memiliki tingkat terang yang berbeda? Hal ini dikarenakan tegangan yang dibagi sama rata di kedua lampu. Berbeda dengan rangkaian seri, tegangannya menjadi berkurang. Rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran adalah gabungan keduanya. Ada rangkaian seri dan paralel dalam satu rangkaian ini. Untuk menghidupkan sebuah arus listrik, listrik harus bisa bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu bagaimana dengan rangkaian yang terbuka atau terputus? Sudah jelas ya, arus listrik tidak akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, Nah, yang dimaksud kita dengan memiliki rangkaian alat terbuka ini arus listrik ibaratkan yang saklar biasa lampunya. disebut dengan saklar. Jikalau salah satu Saklar penghubung berfungsi untuk alur listrik memutus itu dan terbuka, menyambungkan listrik. tuh lihat tuh, jauh kan Nah, jaraknya, pada rangkaian ini lampu ini tidak akan menyala karena akan terjadi bila terputus arus listriknya di sini. Tuh, jika disambungkan kembali, lampunya baru bisa menyala. Oke, Bu. rangkaian listrik sangat berguna di kehidupan sehari-hari kita. Rangkaian listrik seri dapat kita lihat pada senter. Sedangkan paralel adalah cara PLN atau perusahaan listrik negara membagi listriknya hingga sampai ke rumah-rumah. Ayo hemat listrik dan juga berhati-hati dalam penggunaannya. Hindari penggunaan listrik yang tidak terpakai. Gunakan pula alat-alat listrik yang aman, karena listrik bisa menjadi berbahaya apabila tidak digunakan sesuai dengan aturannya. Selamat berkreasi dengan rangkaian listriknya ya, dan temukan juga berbagai inovasi pengetahuan dalam dunia listrik. Nah, tadi kalian sudah menonton kan video ini. Nah, dalam video itu juga dijelaskan bahwa kita harus menghemat listrik. Kalian masih suka nggak misalkan baru bangun tidur, lampu kamarnya nggak dimatiin, kipasnya nggak dimatiin? Itu harus kalian matiin ya mulai besok bangun tidur. Karena itu untuk menghemat listrik juga. Nah, dari penjelasan Ibu dan video tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, kalau enggak Ibu akan menjelaskan ke kalian tentang tugas praktikum kelompok. Jadi kalian Ibu minta bagi ke beberapa kelompok ya. Satu kelompok itu isinya 5 orang. Karena kalian ada 15 orang berarti ada 3 kelompok ya. Oke, Bu. Oke. Nah,
kalian boleh mencatat dulu alat dan bahan yang perlu kalian bawa. Ini untuk praktikum minggu depan. Yang pertama yang perlu kalian bawa adalah 2 buah baterai batang. Terus bohlam center, tanya ya sama orang tua kalian. Kabel itu setengah meter aja 50 cm. Kertas karton dan 4 buah karet gelang. Jadi itu adalah bahan-bahan yang perlu kalian bawa untuk minggu depan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Jangan lupa ya minggu depan membawa alat dan bahan yang Ibu minta tadi. Oke, Bu. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, ada yang mau mimpin doa penutup nggak sebelum kita pulang? Saya, Bu. Iya, boleh Tia. Semuanya marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Selamat siang, selamat berjumpa minggu depan. Dadah, Bu.